Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Anda semuanya. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari gaya magnetik, yaitu ada dua pokok bahasan. Yang pertama, gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik, dan yang kedua, lintasan partikel bermuatan dalam medan magnetik. Baik, seperti biasa sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu gaya magnetik partikel bermuatan listrik. Jadi, apabila partikel bermuatan memasuki daerah bermedan magnet, maka partikel itu juga akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz. Secara rumus, F sama dengan Q dikali V cross B, di mana F adalah gaya magnet, satuannya Newton, Q adalah besar muatan partikel, satuannya Coulomb. V adalah vektor kecepatan dari partikel tersebut, satuannya meter per sekon. Dan B adalah vektor dari medan magnetik, satuannya Tesla. Kita bisa juga mengganti perkalian vektor cross V cross B menjadi sin seperti ini. Maka rumusnya menjadi F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Misalkan ada ruang 3 dimensi, koordinat 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ada sebuah muatan positif sedang bergerak ke arah sumbu Z dengan kecepatan V, memasuki daerah bermedan magnetik B, ini ditunjukkan vektor yang berwarna biru. Maka kemanakah arah gaya magnet yang dialami oleh muatan positif ini? Maka arah gaya magnet yang dialami oleh muatan positif ini adalah ke arah sumbu Y positif, ditandai dengan vektor panah yang warna merah. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Kita juga mempunyai sebuah kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan untuk muatan positif. Jadi, arah ibu jari menunjukkan arah muatan positif ke sana. Arah 4 jari menunjukkan arah medan magnet, warna biru ke sana. Maka arah gaya Lorentz atau arah gaya magnet yang dialami oleh muatan positif ini adalah sama dengan arah telapak tangan, yaitu ke arah atas, ditandai dengan anak panah yang warna merah. Ini akan berbeda untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif, maka arahnya berlawanan. Jadi, arah gaya magnetnya menggunakan punggung tangan. Kalau muatan positif, arah gaya magnetnya menggunakan telapak tangan yang bagian atas, maka muatan negatif, arah gaya magnetnya menggunakan punggung tangan, yaitu yang bagian bawah. Misalkan ada muatan negatif ke arah sana, searah dengan arah ibu jari, sesuai dengan gambar yang ini. Kemudian arah medan magnetnya yang warna biru ke sebelah sana, searah dengan arah 4 jari, maka arah gaya magnetik yang dialami oleh muatan negatif ini adalah ke arah bawah, ditandai dengan anak panah yang warna merah, F. Contoh soal, sebuah muatan minus 2 mikrocoulomb bergerak ke arah timur dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Muatan itu memasuki daerah bermedan magnetik 8 kali 10 pangkat minus 3 Tesla yang berarah ke utara. Besar dan arah gaya magnetik yang dialami muatan itu adalah, baik, kita gambarkan dulu bidang 2 dimensinya, arah utara selatan dan arah timur barat. Lalu kita gambarkan arah muatannya, muatan negatif ke arah timur, ditandai anak panah yang ini. Lalu ada medan magnetik yang berarah ke utara, ini yang anak panah warna biru. Maka bagaimanakah kaidah tangan kanan yang kita gunakan? Seperti ini. Arah muatan sama dengan arah ibu jari ke kanan, arah medan magnetik sama dengan arah 4 jari ke sana. Karena
muatannya adalah muatan negatif, maka arah gaya magnetnya mengikuti arah punggung tangan, yaitu ke arah bawah. Baik, sekarang kita lihat besarnya. Sebuah muatan minus 2 mikrocoulomb, maka Q sama dengan 2 mikrocoulomb sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dengan kecepatan V 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, bermedan magnetik B 8 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Tetanya sama dengan 90 derajat, tadi sudah terlihat dari gambar. Tetanya adalah sudut antara arah gerak muatan yaitu ke timur dan arah medan magnet yaitu ke utara. Sudutnya 90 derajat. Maka cara mencari F, tadi rumusnya adalah Q kali V kali B kali sin theta. Q-nya 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian V-nya 4 kali 10 pangkat 5. B-nya 8 kali 10 pangkat minus 3. Sinus 90 sama dengan 1, tidak perlu dituliskan karena hasilnya tetap sama. Kita kalikan 2 kali 4, 8. 8 kali 8, 64. Lalu bilangan berpangkatnya 10 pangkat minus 6, karena dikali, maka pangkatnya ditambah. Minus 6 tambah 5 sama dengan minus 1. Minus 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Maka jawabannya adalah 6,4 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang lintasan partikel bermuatan dalam medan magnetik. Ada sebuah partikel bermuatan listrik bergerak ke arah kanan, memasuki daerah bermedan magnetik yang berarah ke dalam atau meninggalkan pembaca. Misalkan ini medan magnetik ke arah dalam sana meninggalkan pembaca. Lalu ada sebuah muatan positif bergerak ke arah kanan. Bagaimanakah lintasan yang dialami oleh muatan positif ini di dalam daerah bermedan magnetik ini? Baik, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, arah medan magnetnya ke dalam sana, maka aturan tangan kanan kita seperti ini. Terlihat bahwa arah gaya magnet yang dialami oleh muatan positif ini berarti ke arah sana, ke atas. Maka, pengaruh dari medan magnet ini terhadap si muatan positif adalah muatan positif yang awalnya bergerak ke kanan, karena mendapatkan gaya tarikan ke arah atas, maka lintasan muatan positif berubah arah menjadi ke atas sehingga muatan positifnya sekarang seperti ini. Jadi yang awalnya dia mau ke kanan, karena ditarik ke atas, dia jadi berbelok ke atas. Nah, sekarang karena arahnya ke atas, kita harus menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Arah medan magnetnya sama, maka tangan kita putar sedikit saja. Arah medan magnetnya tetap ke sana, maka gaya magnetiknya yaitu ke arah dalam lagi menuju ke tengah. Maka si muatan positif ini yang semula ke atas, karena ditarik ke arah kiri, muatan positif ini akan berbelok lintasnya ke kiri menjadi seperti ini. Nah, sudah dapat polanya ya. Jadi kira-kira seperti inilah seterusnya. Muatan positif sekarang sedang berarah ke arah kiri, medan magnetnya ke arah dalam, maka aturan tangannya seperti ini. Arah gaya Lorentz-nya menjadi ke arah bawah. Maka si muatan positif yang semula bergerak ke arah kiri, karena ditarik ke bawah, maka muatan positifnya menjadi ke arah bawah. Ini aturan atau kaidah tangan kanan ketika muatan positif berarah ke bawah. Oke, kita lihat ternyata muatan positif ini membentuk lintasan berupa lingkaran ketika memasuki daerah bermedan magnetik. Jadi, partikel yang mengelilingi medan magnetik dengan lintasan berupa lingkaran.
Baik, sekarang kita coba dengan arah yang sedikit berbeda. Muatan positifnya ke arah sumbu Y positif, kemudian arah medan magnetnya ke arah sumbu X positif. Maka dengan kaidah tangan kanan, arah gaya magnetnya ke arah sumbu Z negatif. Ini yang warna merah. Maka bagaimanakah lintasannya? Lintasannya adalah seperti ini. Jadi kalau digambarkan kira-kira kan ini ke atas gitu ya kan? Nanti karena ditarik ke arah dalam sana, ke arah sumbu Z negatif, maka si muatan ini akan bergerak ke sana gitu ya. Nah, seperti tadilah kira-kira. Nah, setelah sampai di sini, dia akan ditarik lagi ke arah dalam. Karena ditarik ke arah dalam, maka lintasannya jadi berbelok ke bawah. Dan begitulah seterusnya. Maka kita simpulkan, sudut antara V dan B sama dengan 90 derajat. V-nya ke arah sumbu Y positif, B-nya ke arah sumbu X positif. Simpulannya apa? Maka partikel akan mengelilingi medan magnetik dengan lintasan berupa lingkaran. Jadi partikel tadi mengelilingi vektor B yang warna biru dengan lintasan berupa lingkaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika arah partikel positif ini, yang V, tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap arah medan magnet B? Kita gambarkan di sini ada sebuah muatan positif bergeraknya seperti ini. Maka arah lintasannya ini kira-kira seperti ini. Nah, ginilah dia. Dia tetap berputar mengelilingi si medan magnet, tapi dia juga bergerak ke arah sumbu X positif. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau sudutnya 90 derajat, si muatan positif ini hanya bergerak melingkar di sini. Apabila sudut yang dibentuk oleh pergerakan si muatan, yaitu V-nya, terhadap B-nya tidak sama dengan 90 derajat, maka si muatan ini tidak hanya bergerak mengelilingi si medan magnetik, tapi dia juga membentuk lintasan berupa spiral. Artinya dia tidak hanya tetap di sini, tapi juga bergerak ke arah sumbu X positif. Apa yang menyebabkan si muatan ini bisa bergerak ke arah sumbu X positif? Nah, kita uraikan ya vektornya. Vektor yang dimiliki oleh si V itu ada dua terhadap sumbu Y, yaitu Vy. Inilah yang menyebabkan si muatan bergerak melingkar. Nah, yang menyebabkan si muatan juga bergerak ke arah sumbu X positif, ke arah sana, yaitu vektor Vx. Nah, gitu dia. Jadi, kesimpulannya, apabila sudut antara V dan B lebih kecil dari 90 derajat, maka partikel akan mengelilingi medan magnetik dengan lintasan berupa spiral. Baik, kita lihat lagi lintasan partikel bermuatan dalam medan magnetik. Nah, apabila kalian masih ingat ya, muatan yang bergerak mengelilingi suatu poros, maka di situ akan bekerja gaya sentripetal. Maka kita bisa menyamakan antara gaya magnetik yang dialami oleh si muatan akibat adanya medan magnetik dengan gaya sentripetal yang dimilikinya ketika mengelilingi si medan magnetik. Kita samakan gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Ini rumusnya QVB gaya sentripetal mv kuadrat per r. V-nya kita lenyapkan 1, jadi QBR kali silang sama dengan mv. Dari rumus ini kita bisa menemukan dua rumus lagi. Yang pertama rumus momentum. Karena M kali V adalah P, momentum, maka momentum sama dengan QBR. Kemudian kita bisa juga mencari R, yaitu jari-jari, sama dengan mv per BQ. Baik, akan saya jelaskan sedikit keterangannya, di mana P ini adalah momentum yang dimiliki oleh muatan ini, partikel bermuatan ini. Q adalah besar muatan dari partikel ini. B adalah medan magnetik yang sedang dilewati oleh partikel ini. Dalam kasus ini medan magnetiknya
menuju ke arah dalam atau meninggalkan pembaca. Sedangkan R adalah jari-jari lintasan yang terbentuk karena si muatan positif ini, partikel bermuatan positif, memasuki daerah bermedan magnetik. Jadi, sudah banyak rumusnya. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah partikel bermuatan 3 mikrokulom. Berarti Q sama dengan 3 mikrokulom. Wah, ini kok jadi 2 nih? Berarti ada yang salah ketik ini. Ini bukan 3 guys, tapi 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Bergerak melintas tegak lurus daerah medan magnetik B dengan momentum 6 kali 10 pangkat minus 11 kg meter per sekon. Berarti momentum yaitu P kecil, sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 11 kg meter per sekon. Jika jari-jari lintasan 20 cm, R sama dengan 20 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter, tentukanlah besar B. Maka B kita dapatkan tadi dari rumus P sama dengan QBR. Maka B sama dengan P per Q kali R. Kita masukkan angkanya. P sama dengan segini, 6 kali 10 pangkat minus 11. Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Dan R-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1. Dikalikan 6 per 4 sama dengan 1,5 ya. Ini 2 kali 2 kan 4 ya. Kemudian pangkatnya minus 11 yang di atas, yang di bawah minus 6 kurang 1 jadi minus 7. Maka karena ini kurang, ya berarti minus 11 dikurang minus 7, yang berarti minus 11 tambah 7, yaitu pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 4. Baiklah Anda semuanya, sampai di sini dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Silakan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom apabila ada yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.